Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak Ustaz, pertemuan kita hari ini kita juga cukupkan dengan video ya. Nanti ini akan di-share di grup, tidak Zoom karena ada satu hal yang menyebabkan Zoom kita hari ini insyaallah akan kita laksanakan pada hari Kamis ya, pada hari Kamis. Baik. Bagian kedua, batas ketentuan mahar, hikmah dan penyebutannya. Ya, ini telah kita bahas hikmah kewajiban mahar sunnah, kepemilikan mahar. Ya, sekarang adalah kepemilikan mahar. Nah, ini juga harus dianalisis ya. Jangan nanti sempat mahar itu untuk orang tua. Bagaimana rupanya? Mahar adalah milik istri semata seorang diri. Tidak seorang pun dari walinya berhak atasnya. Jadi kalau kalian nanti mendapatkan mahar, maka itu menjadi bagian dari kekayaan si istri. Sekalipun mereka memiliki hak untuk menerimanya, hanya saja mereka menerimanya sebagai wakil darinya untuk kehormatan dan kepemilikan. Jadi berhak untuk menerima. Jadi mahar diberikan kepada wali, tapi nanti kalau diberikan kepada si anak atau si istri. Kemudian juga di mana bukti bahwasanya mahar itu milik suami? Salah satunya dalam milik istri, maaf. Salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 20, fala ta'khudhu minhu syai'a. Janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun, sedikit saja pun mahar itu tidak diambil. Milik istri 100%. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Ya, artinya dia terkadang seseorang itu mempersusah istrinya agar dia khulu, meminta cerai, itu kan akhirnya mahar harus dikembalikan. Untuk tingkatan kita ya talibat, barangkali mahar sederhana. Ya, di Indonesia mungkin seperangkat alat sholat atau anggaplah 5 gram emas, kan begitu ya. Nah, coba bayangkan, atau misalnya kondisi di Timur Tengah, mahar itu mahal di sana. Ya. Maka terkadang pada kasus-kasus tertentu dia mempersusah istrinya supaya akhirnya istri ini jadi enggak betah, ingin pisah, padahal tujuan si suami ini agar mahar itu dikembalikan. Karena kalau khulu, minta cerai, itu mahar dibalikkan. Kan gitu. Nah, terkadang ada kasus-kasus yang seperti itu. Nah, ini terlarang sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 20. Maka Ustaz sering nasihatkan, yang berulang kali Ustaz sampaikan kepada antunna, bahwasanya dalam tidak serta-merta orang yang datang melamar langsung diterima. Berikan dulu waktu. Jangan dah di hari itu dia melamar, hari itu juga diterima. Enggak. Harus kalian berikan jeda dulu, entah sehari, 2 hari, sepekan. Tujuannya apa? Mencari tahu keadaan si lelaki. Kecuali kalau memang sudah kenal betul, ada rekomendasi, ada penilaian dan lain sebagainya. Saya berikan contoh ya. Salah satu teman Ustadz yang studi sama kami studi di Lipia ya. Suatu hari ya, namanya Lipia itu ya akhwat juga ada yang banyak ya, tentu yang belum menikah gitu. Nah, dia berkeinginan mengambil salah satu mahasiswi. Kemudian terjadi dan cocok. Namun, ya, kebetulan ini siswi Imam Bukhari Solo. Nah, orang tua perempuan ini kan dia enggak ngerti siapa ikhwan ini, siapa teman Ustadz ini. Padahal, ya kalau Ustadz ditanya kan, ya tentu siapa Ustadz tahu siapa teman-teman Ustadz ini. Tapi kan mereka juga tidak mengenal Ustadz. Ya. Nah, oleh karena itu maka orang tua memerintahkan kepada asatizah di Imam Bukhari Solo, pesantren Imam Bukhari, untuk yang berwawancara sama si ikhwan. Ya, ditanyai di medan
dengan siapa belajarnya, kenal Ustaz Abu Ihsan atau tidak, kenal ini atau tidak, begitu ditanyai, ya, sampai selesai. Nah, ini juga salah satu sarana untuk mengenal orang yang datang itu, ya. Bukan masalah yang penting sudah punya harta, itunya intinya, enggak. Inti dari kehidupan di dunia beribadah. Harta datang sebagai sarana, dan dia kalau sudah pergi nggak akan kembali harta itu, ya. Itu. Jadi harta itu sarana, jangan nanti patokan menikah itu karena si ikhwan ini punya harta, si ikhwan ini punya kedudukan, jabatan, ya. Itu hanya sarana, ya, sarana. Kemudian bagaimana penyebutan mahar saat akad nikah? Perhatikan ini. Disunnahkan menyebutkan dan menentukan mahar. Sunnah, ya. Ini sudah bahas kita pekan lalu, Ustaz ulangi lagi. Karena Nabi menyebutkan mahar pada setiap akad pernikahan, dan karena di dalamnya penyebutan mahar bisa digunakan untuk menghindari perselisihan. Tapi begini, seandainya mahar nggak disebutkan, pernikahan sah. Terus maharnya bagaimana, Ustaz? Nanti mereka ribut. Enggak. Mahar itu ditetapkan kira-kira di wilayah itu berapa mahar orang standarnya. Misalnya ada orang menikah di Medan Johor misalnya, sudah. Kemudian dalam akad itu si wali mengatakan, aku nikahkan putriku si fulanah kepadamu. Maka si ikhwan mengatakan, aku terima. Udah, dengan pembicaraan seperti ini, kalau kita kembalikan kepada syarat dan rukun pernikahan, telah sah. Karena syarat dan rukun pernikahan tidak ada di situ, misalnya harus menyebutkan mahar. Itu bagi orang yang mengerti ilmunya. Tapi kalau praktek modernnya pada zaman sekarang itu, karena ilmu terangkat, hatta dia pemilik gelar sarjana, lulus di sini, lulus di sana, dipanggil ustadz di sana, panggil ustadz di sini, tapi dalam masalah ini tetap banyak prakteknya itu kurang tepat, ya. Kalau nggak disebutkan mahar salah, kalau nggak disebutkan nggak sah pernikahannya. Coba tanya dia, di fikih mana ada seperti itu, ya. Jadi syarat itu ibaratnya hanya sekedar sunnah. Artinya bukan suatu kewajiban atau malah jadi rukun, dia harus disebutkan maharnya, enggak. Nah, cuma perlu memang supaya menghindari perselisihan dan pertikaian. Yang jelas ada mahar. Dan standar mahar yang tidak disebutkan adalah mahar di Medan Johor ini biasa apa? Oh, ternyata diteliti orang-orang menikah di mana? Kan ada catatan kuah. Oh, kalau menikah di sini setiap wanita rata-rata itu dapat 5 gram, ada 3 gram itu. Rata-ratanya apa sih? Oh, 3 gram. Ya udah 3 gram dapat. Ya. Dah, begitu ya. Kalau meskipun ini mungkin di negeri kita ini tidak ada ya. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang di negeri kita ini banyak sekali yang ditambahi. Kalau nggak sebutkannya mahar, maka pernikahan nggak sah, kan begitu. Ya, seperti itulah sekarang ini, ya. Baik. Tapi yang jelas kita di sini mempelajari ilmu, nakku, belajar ilmu. Bukan juga nanti untuk diperdebatkan. Yang penting jika sekelak kalian mengetahui ada orang menikah tanpa menyebutkan maharnya, kalian tegak di atas ilmu, tahu bahwasanya pernikahan seperti itu sah. Kemudian nakku, syarat-syarat mahar, apa yang bisa menjadi mahar dan apa yang tidak bisa menjadi mahar. Apakah seperangkat alat sholat bisa menjadi mahar? Apakah cincin perak bisa jadi mahar? Apa yang bisa menjadi mahar itu juga penting, ya. Apakah kitab itu bisa jadi mahar? Ya, taib. Hendaklah mahar tersebut adalah harta yang bernilai. Di sini dia bernilai, ya. Bernilai, ya, ada nilainya. Mubah artinya boleh, bukan barang yang haram atau barang yang haram, ya. Boleh dimiliki, ya. Mungkin untuk dimiliki gitu, bukan milik yakni susah kita memilikinya, ya. Yakni seperti misalnya mobil, ya, tapi masih dalam gadai. Ya, aku maharnya adalah mobil saya yang sedang digadaikan. Loh, itu enggak bisa. Susah, belum dimiliki. Ya. Bisa juga diperjualbelikan. Ya, tentu barang yang haram tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Dan dimanfaatkan juga bisa dimanfaatkan, ya. Bahwasanya mahar tersebut bisa dimanfaatkan, ada nilainya begitu, ya. Makanya di sini ada jual beli, dia bisa memanfaatkan, ya, atau bisa dipergunakan untuk suatu keperluan. Seperti mobil, mahar kan bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini dan lain sebagainya. Atau sepeda,
bisa jadi mahar. Nah, sehingga mahar tidak sah dengan khamar. Nah, ini tuak, kamput, kambing putih, bir hitam dan seterusnya. Babi, tentu yang haram-haram ini contoh saja ya, kan barang haram kan banyak juga. Dan harta curian dengan syarat mereka kedua ketahui. Tetapi kalau pihak wanita tidak tahu itu barang curian, atau pihak laki-laki tidak tahu itu barang curian, perempuan pun tidak tahu, maka boleh. Misalnya ada ikhwan mau menikah, dia ngerampok dulu, rampok toko emas. Kemudian dari sekian rampokan itu sebagiannya dijualnya modal pernikahan, sebagiannya dijadikan sebagai maharnya. Nah, ini tidak sah kalau si perempuan atau ada orang mengetahui bahwasanya itu adalah barang curian. Tapi kalau tidak diketahui, pihak yang laki saja yang mengetahui karena dia memang pelaku, maka itu sah. Syarat mahar berikutnya, hendaklah mahar tersebut bebas dari gharar, unsur penipuan, di mana ia diketahui dan ditentukan. Misalnya tidak boleh mahar itu tidak jelas, ya, tidak jelas. Misalnya sehingga mahar tidak sah dengan sesuatu yang tidak diketahui, seperti rumah tanpa ditentukan tipenya, ya. Tapi kalau dikatakan aku maharnya adalah rumahku yang ada di perumahan ini, itu tahu. Tapi kalau maharnya adalah sebuah rumah yang kelak akan dibangunkan, oh ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau dirinci dia sebuah rumah yang kelak akan dibangun di tanah ini, modelnya begini dan rancangannya begini, itu boleh. Dan itu sudah menjadi kewajiban suami kelak harus membangunkannya, membuatkannya dan menjadi milik si istri. Atau hewan ternak yang lepas. Kan ada juga itu hewan ternak itu, ya, dia tidak dikandangkan, datang dan pergi gitu saja, enggak dibeli makan, ya, artinya enggak diambilkan makannya, digembalakan secara bebas, kemudian dibiarkan di situ aja, ya, kapan dia perlu ambilnya, kan gitu. Dengan zaman sekarang meski enggak ada lagi tuh ya, kalau hewan ternak yang bebas kan diambil orang, nanti maling banyak. Hewan ternak yang lepas, atau buah pada pohon yang tidak ditentukan kadarnya. Aku nikahkan putriku dengan mahar buah yang ada di buah mangga yang ada di pohonnya tersebut. Berapa? Aku nggak tahu. Ya, bisa rupanya buah mangga, bisa karena bernilai dia. Bisa dijual dan lain sebagainya. Ya. Atau upah. Oh, ini enggak, masih di sini ya. Atau buah tahun ini gitu. Ya, bisa berbuah, bisa enggak. Dan yang sepertinya. Berdasarkan hal ini, maka sah mahar dengan sesuatu yang sah menjadi harta atau upah, berupa barang atau hutang atau jasa yang diketahui. Tentu yang kita maksudkan ini adalah yang bisa diambil, ya, yang bisa dimiliki, ya, yang bisa besar kemungkinan dia akan diketahui atau didapatkan. Nah, cincin besi ada hadisnya, bisa. Seperangkat alat sholat ada, bisa dipergunakan. Dan pakaian bisa jadi mahar, ya. Menyegerakan dan menunda mahar. Boleh menyegerakan dan menunda mahar seluruhnya atau sebagiannya sesuai dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masyarakat, dengan syarat bila ditunda hendaknya masa penundaan tidak sama. Ini harus jelas diketahui, dan hendaknya durasi masanya tidak sangat lama sekali, karena hal itu merupakan tempat sangkaan gugurnya mahar. Boleh menyegerakan dan menunda mahar, ya. Baik, kalaupun ditunda jangan lama sekali dan waktunya jelas, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya mahar tidak mesti harus diserahkan di tempat, ya, tempat akad nikah maksudnya. Kemudian ya talibat, hukum memahal-mahalkan mahar bagaimana? Kalau kita di sini agak repot juga sih ya, mahal-mahal mahar, yani para ikhwannya cari yang lain nanti jadinya, kan gitu ya. Dianjurkan tidak memahal-mahalkan mahar berdasarkan dalilnya hadis Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ati tashila amriha wa qillata sadaqiha." Di antara tanda keberkahan seorang wanita adalah kemudahan urusannya mudah dan sedikit maharnya.
ya, sedikit maharnya. Ini sabda Rasulullah. Al-yum ini berarti keberkahan. Kemudian juga ada hadis Ibnu Umar yang panjang ya. Kemudian hadis Abu Salamah disebutkan, aku bertanya kepada Aisyah tentang mahar Rasulullah SAW, maka Aisyah menjawab 12 uqiyah dan nas. Dia berkata lagi, tahukah apa itu nas? Aku menjawab tidak. Dia menjawab setengah uqiyah, ya, setengah uqiyah. Lihat ini penjelasannya. Uqiyah sama dengan 40 dirham. Jadi mahar Nabi yang paling banyak adalah 40 dirham kali 86 114 kali 12 uqiyah 41 349 120, ya, berdasarkan kurs sekarang berarti 41 juta, ya, 41 juta. Mahal Ustaz, 41 juta kan gitu. Ya, ini paling mahal milik Nabi SAW. Sedangkan pada zaman Nabi dahulu 10 dirham sama dengan 1 dinar, maka 12 uqiyah sama dengan 880 dirham atau 48 dinar, ya. Pada masa itu 1 dinar dapat dibelikan seekor kambing berukuran sedang yang sekarang harga rata 2 juta. Sehingga mahar Nabi kira-kira 96 juta. Nah, 96 juta. Dan ini tergantung, nggak mesti harus 96 juta. Ya, kita sekarang mungkin ada 5 gram, 3 gram, kok 3 gram mungkin 3 juta ya. 3 juta. Sah. Sederhana pun bisa, ya. Paham ya? Kemudian yang taliban kemudian adalah hak-hak suami istri. Hak-hak suami istri. Bila akad nikah secara sah sudah terjadi, niscaya ia berimplikasi pada banyak hak yang ada di antara suami dan istri yang harus ditunaikan. Yang harus ditunaikan, yaitu apa? Hak-hak istri. Perhatikan hak kalian nanti. Hak kalian ya. Pertama, mahar. Ini adalah hak istri atas suami. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Tidak boleh terpaksa menikah. Ini hak wanita, mahar. Nafkah, sandang dan papan yang kedua. Wajib menyediakan untuk istri, misalnya nafkah bulanan. Sekarang kalau nggak mau harian, bulanan. Terkadang wanita ini nggak mau di harian, bulanan aja lah. Kalau bulan nampak dia angkanya bisa diaturnya segala macam, kan gitu. Ya bisa saja misal dibagi nafkah bulanan itu, berikan untuk sayur mayur, untuk ini kasih suami istri. Selebihnya beli beras, beli ini, nanti suami yang belikan. Bisa, itu tergantung, itu teknik aja sebetulnya ya, teknik. Dan ini jarang sekali lupa ya, kaum wanita jarang sekali lupa, pasti ingat dia tanggal nafkahnya, pasti hafal dia. Oh udah tanggal 1 ini, sebentar lagi gitu. Tergantung kepada bagaimana nafkah itu diberikan. Dalilnya lihat, perhatikan dalam surat Al-Baqarah 233, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan ya. Penyusuan maksudnya, penyusuan ya. Dan kewajiban ayah nih, ini ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Pakaian, jangan nanti istrinya itu aja pakaian. Tapi terkadang pada zaman sekarang ya, pakaian itu melimpah sekali ya. Ya, kemudian kita ambil hadis Hakim bin Muawiyah al-Qushairi dari bapaknya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri? Ini langsung disebutkan, ma haqquz zaujah. Kamu memberinya makan bila kamu makan, dan memberinya pakaian bila kamu berpakaian. Ya, para istri memiliki hak atas kalian, yaitu nafkah dan pakaian yang mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi, ya mungkin setiap mau lebaran beli baju, ataupun di momen-momen tertentu, atau misalnya ya kapan saja kita lihat misalnya. Tetapi ingat bahwasanya baju ini bukan pula untuk sebagai nanti dia kolektor baju. Bajunya udah lemari untuk dia semua.
Ya, juga itu atas dasarnya apa? Keperluan. Sehingga seorang istri juga tidak berlebihan dalam menuntut suaminya untuk beli baju inilah, keluar model baru belikan lagi yang segini ginilah, keluar model belikan ini. Enggak. Itu pemborosan namanya. Yang ketiga, ya talibat, menjaga kehormatan istri dengan menyenggamainya demi menjaga haknya dan kemaslahatannya dalam pernikahan. Ya, artinya adalah istri wanita itu juga ada nafsunya. Ya, itulah perlu menikah. Ya, terkadang makanya ada perselingkuhan itu, udah menikah berselingkuh dia. Kenapa? Dia tidak mendapatkan itu. Ya, meskipun ini sudah ibaratnya sebetulnya seorang wanita mukminah enggak akan dia berselingkuh meskipun misalnya yakni mungkin kurang, ya kan gitu ya, atau jarang dan seterusnya. Ya. Menjaga kehormatan, tapi selainnya seorang suami memang ya berhubungan dengan istri, ya. Untuk itu adalah salah satu ya, kenapa pernikahan itu disyariatkan, menjaga kehormatan, karena bagaimanapun wanita itu syahwatnya ada, apalagi laki-laki, wanita pun begitu, ya, dia juga ingin mendapatkan yakni syahwat tersebut, ya. Jadi ini salah satu hak dari istri. Oleh karena itu dikatakan, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dengan cara yang kalian sukai. Pada kemaluan salah seorang istri kalian itu terdapat sedekah. Karena kalau diletakkan di tempat yang haram, maka dia jadi haram perzinaan. Tapi kalau di tempat yang halal, sah sebagai istri atau budak, maka dia menjadi sedekah. Jadi semuanya ibadah. Ajaban li amril mu'min kulluh, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Sesungguhnya sangat menakjubkan perkara seorang mukmin karena seluruh urusannya semuanya itu kebaikan, termasuk yang seperti ini, ya, bersenggama, berhubungan suami istri, ternyata itu adalah bagian dari sedekah. Kenapa? Artinya ada pahalanya di situ. Sebagaimana kalau orang meletakkannya dalam perzinahan jadi haram, dan apabila orang meletakkan dalam perkara halal jadi pahala. Iya. Yang keempat, ya talibat, pergaulan yang baik dan perlakuan yang ma'ruf terhadap istri. Enggak pula dijadikan istri itu latihan tinju, ladang tinju, yang kayak mau bertanding aja sebentar lagi dia kan. Istri jadikan latihan. Enggak, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Ini penting sekali, ya. Yakni memilih calon suami, ya. Perhatikan ini, yakni suka nempeleng atau gimana kan gitu, ya, perlu pada zaman sekarang ini. Seorang suami harus berakhlak baik kepada istrinya, lembut kepadanya dan sabar terhadap apa yang dilakukannya serta berbaik sangka kepadanya. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Memang nakku, wanita ini kalianlah itu, ya, memang betul-betul sabarlah kaum lelaki ini menghadapinya, ya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, jika seandainya suami melakukan kebaikan sepanjang zaman, lalu ada sesaat dia tidak mendapatkan kebaikan dari suaminya, istrinya langsung mengatakan apa? Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Seakan-akan suami itu tidak pernah buat kebaikan, salah sikit aja hilang semua kebaikan itu. Makanya Rasulullah telah menetapkan mengabarkan mayoritas penghuni neraka apa? Kaum wanita, ya, kaum wanita. Taib. Wanita itu tidak membantah. Kalau membantah dia gawat, ya. Ini terkadang kalau misalnya ada suami mengingatkan istrinya dibantah balik, ini bermasalah berarti si istri. Ingat, wanita itu ya zaman sekarang banyak, sehingga mungkin ya terkadang suami berpikiran, adalah saya cari yang barulah, yang lebih, cari istri yang berikutnya lah, mungkin ini nggak bisa lagi saya didik. Banyak seperti itu kasus, ya, salah pergaulan. Makanya hati-hati dengan istilah reuni di dalam medsos, ya. Tapi alhamdulillah kalian kan semua alumni sini juga itu, ya, mungkin alumni sini ya, mayoritas alumni Mahat Ulunuha, ya tentu kan akhwat semua kan gitu, dan lain sebagainya. Dan itu pun harus hati-hati.
Tapi sebagian yang datang dari luar kan dia dulu di SMP beraneka ragam, campur. Oh reuni kita dulu buat grup, gitu. Hati-hati tuh. Ya, apalagi kalau dia memang kasus pembicaraan kita ini sekolahnya campur baur, SMP, SMA begitu, kampusnya pun campur baur, dah pasti ya di Indonesia ini. Lalu suatu saat sudah menikah semua, lalu ada acara reuni buat grup WA. Lama-lama ya mulai lagi yakni senang satu sama yang lain padahal sudah menikah. Ini berbahaya. Berlaku adil, nomor 5, berlaku adil di antara para istri. Ini bagi yang berpoligami. Poin yang kelima ini, dalam bermalam dan memberi nafkah. Ini bagi laki-laki yang berpoligami berdasarkan firman Allah, fa in khiftum alla ta'dilu. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil. Artinya adil ya. Adil di sini bukan harus ibaratnya keadilan dalam masalah kasih sayang, karena ini enggak bisa. Kasih sayang itu nisbi, ya. Kasih sayang itu nisbi, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita belikan perabot untuk kayak anak kembar lah jadinya kalau wanita ini yang suami punya istri lebih dari satu, kayak anak kembar jadi. Kalau dibelikan istri yang sana baju, yang ini pun ya. Kalau yang sana diberikan perabot ini, di ini pun ya gitu. Enggak masalah, seperti itu bagi yang ingin poligami. Atau kalau seandainya kalau terjadi istrinya kebetulan orang yang misalnya mudah, yakni mudah gitu ya, enggak mau mempersusah, dia mengatakan ya sudahlah kalau lagian saya juga enggak butuh kalian peralatan kayak gini, ya yang sana sajalah, ada enggak ada masalah. Gitu. Itu enggak ada masalah ya, kalau gitu enggak ada masalah. Ini adalah poin yang kelima yang paling tidak disukai para akhwat kayaknya, poligami. Gitu. Tapi hati-hati, ini adalah syariat syariat Islam. Seorang laki-laki seandainya pun dia tidak berpoligami sendirian di sini di dunia ini, maka apabila Allah memasukkannya kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, maka seorang suami penduduk surga tentu dia akan mendapatkan istri-istri bidadari ya, dan lain sebagainya, tentu tidak satu dan selama-lamanya di dalam, ya begitu ya. Nah, kemudian Anas mengatakan, ini khususan Nabi kita ya, Nabi memiliki 9 istri, lalu beliau membagi giliran malam di antara mereka, maka beliau tidak kembali kepada istri yang pertama kecuali sudah istri yang ke-9. 9 balik ke 1, 9 balik ke 1. Ini kalau kita kalau laki-laki 4 cuma ya, sampai ke istri keempat balik lagi ke 1, 4 balik 1 gitu. Bukan sampai kedua balik lagi 1. Kebetulan yang 1 ini baru dimenikahinya, yang keempat entah kapan datang. Itu enggak boleh ya, enggak boleh. Nah, baik. Dua menit lagi ya, 2 menit. Kemudian apa hak suami? Hak suami atas istri lebih besar daripada hak istri atas suami. Harus dipahami ini nakku. Hak istri atas suami masih di bawah hak suami atas istri. Terkadang istri nggak ngerti, dia nggak paham. Maka kalian kan sudah belajar, ya. Kalian sudah belajar, harus pahami seperti ini, ya. Makanya beruntunglah suami-suami yang istrinya itu orang-orang yang terpelajar, mengerti Islam, ya. Karena begini dia, yakni istri yang sudah belajar tentang hukum-hukum nikah, tahu dia hak-haknya, tahu dan kewajibannya, itu beda nanti konsekuensinya dengan istri yang belajar tentang hak-hak suami, belajar tentang masalah fikih nikah itu di saat dia sudah menjadi istri. Gitu. Bisa jadi terjadi penolakan. Kok kayak gini pula dipelajari di fikih? Ya, kami jadi nggak ada harganya lah ini. Gitu. Mungkin seperti itu, ya. Bisa jadi ya, saya kan nggak tahu juga. Karena kan terkadang pelajaran para ummahat misalnya dia ikut kajian tentang hak-hak suami, hak-hak istri gitu kan. Mungkin kan kita bisa menilai mungkin dahulu apakah mereka ini memang sudah mengetahui hal ini duluan baru menikah atau sekarang mereka belajarnya tentu, ya. Oleh karena dikatakan hak suami lebih besar dari hak istri, ya. Hak suami atas istri lebih besar dari hak istri atas suami.
Walirrijali 'alaihinna darajah. Ini dalilnya nakku. Akan tetapi para suami mempunyai hak lebih 1 derajat atas mereka. Harus dipahami itu. Suami itu cari nafkah, suami itu yang segala macam. Oleh karena itu kalau ada suami ongkang-angkong di rumah, itu enggak layak jadi suami itu. Lain kalau di PHK ya. PHK pun ya dia harus cari kerja lah. Masa boleh alasannya saya enggak kerja lagi. Kenapa? PHK. Udah saya rumah aja ya duduk. Ya, enggak bisa. Cari kerja di luar sana. Pakai kan gitu. Ya, baik. Nah, di antara hak suami atas istri, nah ini insyaallah akan kita ambil pada pertemuan kita berikutnya ya talibah. Insyaallah. Baik, wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Kita cukupkan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.